Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Wulandari, nomor absen 23. Nama saya Talita Artanti Sri Banuwati, nomor absen 28. Untuk menjamin berhentinya agresi militer Belanda II, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Merle Cochrane, yaitu wakil Amerika dalam UNCI, di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda dipimpin oleh J. Herman van Rooyen. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan pada tanggal 7 Mei 1949 baru dicapai persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Rum-Rooyen. Dari Persetujuan Rum-Rooyen mencapai hasil sebagai berikut. 1. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 20 Juni 1949. 2. Tanggal 29 Juni 1949, TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman baru tiba di Yogyakarta. 3. Setelah Yogyakarta sepenuhnya dikuasai TNI, Presiden dan Wakil Presiden beserta para pemimpin lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Keempat, PDRI di Bukit Tinggi menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat Yogyakarta. Penyerahan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1949. Sebagai tindak lanjut perundingan Rum-Rooyen, diadakan perundingan konsultasi antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg atau disingkat menjadi BFO, dan Belanda di Bangka pada tanggal 22 Juni 1949 yang dipimpin oleh Critchley dari Australia. Berikut hasil perundingan tersebut. 1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. 2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Perundingan Rum-Rooyen yang diadakan pada 7 Mei 1949 di Jakarta akhirnya menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Indonesia bekerjasama mengembalikan keamanan. 3. Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. 5. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari negara Indonesia Serikat atau yang bisa kita singkat menjadi NIS. 6. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara utuh dan tidak bersyarat.
ke-7, Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Yang terakhir yaitu yang ke-8, Belanda sesegera mungkin mengadakan konferensi meja bundar atau yang biasa kita sebut KMB, dan Indonesia akan menghadirinya. Nah, setelah perundingan Rumroyen berlangsung, tentunya perundingan ini memberikan dampak bagi Indonesia. Lalu, apa sajakah dampak yang disebabkan oleh perundingan Rumroyen? Yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada tanggal 6 Juli 1949. 2. Penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan PDRI. Syafruddin Prawira Negara menerima mandat dari Presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II. Yang ketiga, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat, dilaksanakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.